nama saya Fauzia. Kali ini saya akan menceritakan ulang buku yang saya baca. Buku yang saya pilih adalah Paradigma, karya dari Syahid Muhammad. Buku ini diterbitkan oleh Gradient Media Tama. Buku ini merupakan cetakan pertama pada tahun 2018. Nah, saya memilih buku ini karena direkomendasikan oleh salah satu teman saya yang sangat suka membaca novel. Alasan lainnya adalah saya memilih buku ini karena saya ingin tahu tentang paradigma atau cara pandang seseorang terhadap hidup dan membentuk keputusan serta arah yang dipilih mereka. Nah, saya akan mulai dari halaman pertama sampai halaman 145. Jadi di bagian awal buku ini bercerita tentang sudut pandang Anya, mahasiswi yang diam-diam menyukai Rana. Rana adalah seorang senior di kampusnya. Rana merupakan orang yang tenang, lembut, dan berpikir dalam. Orang yang selalu terlihat berbeda dari kebanyakannya. Anya sering menemui Rana untuk menemaninya dan melukis, dan juga mengobrol. Dan dari situlah tumbuh rasa yang sulit untuk disembunyikan. Masalahnya adalah Rana sudah memiliki pacar yang bernama Ola, yang sering cemburu dan menyindir Ana di sosial media karena terlalu dekat dengan Rana. Tetapi Rana tampak sedikit cuek dan menjawab segala hal dengan logika dan sikap yang tenang. Kadang dia juga terlalu dingin. Nah, hubungan mereka semakin sulit saat salah satu teman kampusnya, yaitu Dewi, membocorkan perasaannya kepada orang lain. Mulai dari situ, Anya menjauh dari Dewi dan memilih menanggungnya sendiri. Di halaman-halaman berikutnya kita mulai membaca dari sudut pandang Viola atau Ola. Ola adalah pacarnya Rana. Ola sangat menyayangi Rana, tapi dia sering merasa cemburu karena Rana dekat dengan perempuan lain. Lalu adapun masukan-masukan yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya, yaitu Dewi, Sinta, dan Nina, sering memojokkan dan menjadi cemburu yang berlebihan. Lalu dari sudut pandang Aldo adalah sahabat dekat Rana yang cukup memahami sikap unik Rana. Aldo sering mengamati interaksi antara Ola dan Rana. Dia menyadari sikap cemburu Ola dan sikap cuek Rana. Dia juga sering memberikan saran tetapi tidak ikut campur untuk urusan Ola dan Rana yang secara berlebihan. Kemudian kita juga membaca dari sudut pandang Falma. Nah, Falma adalah sahabat dekat Anya. Dia menjadi salah satu tempat untuk menyimpan rahasia Anya. Falma juga memiliki kekasih yang bernama Ikrar. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik, berbeda dengan Rana dan Ola. Di cerita berikutnya adalah konflik antara Rana dan Ola. Ola yang ingin dicintai dari apa dia mencintai, dan Rana yang terlalu menggunakan logikanya. Hubungan keduanya semakin memburuk, dan kemudian Ola memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Rana karena sudah tidak tahan. Sedangkan Rana yang merasa bersalah, tetapi dia hanya merasa bersalah sebentar saja, dan setelahnya bersikap biasa saja, seperti tidak ada yang terjadi di antara dia dan Ola. Berikutnya yaitu adalah bagian spesifik yang berkesan. Nah, salah satu bagian yang berkesan untuk saya adalah di saat Om Jana, ayah dari kekasihnya Velma, suka menceritakan kisah ke Velma, dan Velma juga suka mendengar Om Jana bercerita. Nah, Velma belajar bahwa manusia selalu membutuhkan cerita untuk mendewasakan, sebuah hal yang benar-benar baru dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Saya suka dengan kalimat ini karena menurut saya, kadang kita tidak bisa menyadari sesuatu sampai kita melihatnya dalam bentuk cerita orang lain. Pesan sementara. Nah, sampai halaman 145 ini, menurut saya buku ini memiliki bahasa yang indah, lembut, serta
banyak kalimat metafora, tapi masih ringan untuk dibaca. Karena adalah pemikir yang dalam, seolah saya diajak untuk merasakan dan menelusuri pemikiran sendiri. Novel ini juga meninggalkan kesan untuk terus belajar, melihat dunia dari sisi yang lebih luas, bukan hanya hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Jadi itu saja cerita ulang tahap pertama saya untuk buku Paradigma karya Syahid Muhammad dari halaman pertama sampai halaman 145. Nanti di tahap kedua saya akan melanjutkannya dengan bagian berikutnya sampai selesai. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di tahap kedua.